Balik lagi di Rumah Monyet. Tak, kenapa semangat tak? Aing sebenarnya ingin menutupi rasa kangen orang terhadap Ivan Road karena sebuah pandemik. Saya nggak kangen, biasa aja bosan. Awas ya, jangan datang sih kalau ada Ivan sih. Ya, kalau event Bandung mungkin ya enggak ya, tapi kalau misalnya event-event ICC gitu mah insya Allah. Ini kan kita dari kemarin ngomongin Jepangannya, Rut. Enggak, anjir, dari kemarin ngomonginnya serius. Kemarinnya lagi, Oh, iya. awal-awal gitu, Rut. Ya, Event pertama mana di mana, Rut? aduh. Jadi pada hari itu 12. Lah, cepet. Nah, Aing gak butuh cerita detailnya, nama eventnya aja, lokasinya. eventnya gue lupa, nama eventnya lupa anjir. Nama eventnya mah lupa. Cuman maksudnya itu tuh tahun 2006 bulan Juli. Nah. Di lokasinya mah di Cihampelas Walk. Oh, anjir Ciwok lama banget. Emang Iya. pernah sih gue kesana juga. ada Ya, event. itu tempat kenangan terbaik buat Wow, cosplayer Bandung. wow. Enggak buat cosplayer Bandung Mangkotan mah di situ dulu event paling wah. Sekarang jarang, sekarang. Udah nggak pernah. Emang susah katanya perizinannya. Jadi waktu itu kan teman kita pernah mau bikin batal, tapi waktu itu sempat ada bikin. Ada. Cuman nih ya begitulah. Waktu dengar cerita, nggak datang aja waktu dengar ceritanya, ya. Ya kan sekarang udah waktunya sudah jidainya sudah Jidai. beda anjir. Ibu. Mana kan udah lama juga nih di Jepangan. Nah, pendapat mana soal event di Jepangan? Enggak, saya mah apa? Denial. Enggak, ya oke lah, anggaplah sebagai rakjelnya anak di Jepangan gitu aja. Enggak, maksud orang tuh pendapat mana gimana soal event-event Jidai sekarang? Jidai now. Gimana ya? Gini sih, sebenarnya ini pendapat udah sering gue omongin ke, maksudnya kalau kumpul apa gimana gitu, atau bahkan beberapa yang kadang bikin event atau segala macam, udah diomongin. Cuman gini loh, gini deh, sebagai yang aktif di perwibuan ya tak, ente Siapa? Saya enggak, ya, saya mah. Nit saya. sebagai yang aktif di perwibuan Ya. gitu, maksudnya sekarang gitu ngerasa apa kesan gitu, ada event yang berkesan tidak di Bandung gitu, yang event lokalan, ada event yang berkesan gitu. Berkesan buat orang mah event Widyatama. Enggak aja itu mah. itu jangan iklan event pribadi, Kan mana bilang berkesan. Yang jadi maksudnya jangan subjektif. Oh. Sebagai Aing tidak subjektif guys ya. itu subjektif boy. Kembali Tidak ada, enggak gini pertanyaan mana event. Aing Iya. bilang Widyatama berkesan buat orang. Itu subjektif kan kan itu Anda tidak bisa melakukan prejudis seperti itu. ya Kan di luar pendapat. Widyatama lah, di luar. Oh, nah itu baru Widyatama. jelas. Sebentar. Event berkesan. Ya, yang berkesan gitu, kesannya tuh yang kayak aktivitas di event itu. NNM. Benar. Benar. Soalnya Nah, pertama gitu tempatnya enak, luas. ya. Outdoor indoor sama di sana Tapi itu. menurut Pane gitu ya. Oke, kita taruh NNM. Oke. Tapi menurut Pane kualitas gini, event yang gimana ya? Yang paling berkesannya tuh setelah Afternya. Bukan maksudnya. Dari tahun ke tahun gitu kan, NNM tahunan ya. Oh, Rasanya gimana gitu. Ya, Terus hype-nya tuh gimana tiap ada NNM gitu. enggak. Jadi turun ya sebenarnya. Nah, kan itu masalahnya tuh gitu. Gini loh. Yang gua rasa, dan sebelum ini kita ngomong di masa sebelum pandemi keparat ini muncul. Jidai sebelum ini. Ya, sebelum pandemi keparat ini muncul. Kita dihadapkan, terutama untuk lokalannya, maksudnya untuk Bandung, kita dihadapkan dengan kondisi di mana dalam 1 bulan bisa ada 4 event, atau let's say ini bisa ada 2 sampai 3 event. Jadi maksudnya Setiap bulan setiap minggu ada. ya setiap minggu ada, kurang lebih ya, atau 2 minggu sekali. Cuman maksudnya basically Kalau bisa bilang frekuensinya sering. sering banget. Nah, kita dihadapkan kayak gitu di dan seenak apa gini, kita analogiin ya,
seenak apapun makanan favorit kita, kalau tiap waktu dimakan gitu ya, dengan frekuensi sering enak kan, Iya. ya itu Bosan jadinya. nah itu kelemahan event Jepangan sekarang, terutama kalau kita ngomong yang di Bandung Iya. gitu loh, terutama yang event yang di Bandung. Dan nyebelinnya, at least ini gue pribadi gitu, nyebelinnya jargonnya atau apa ya, promosinya gitu. Ini event pertama, event terbesar, event oke ya itu nggak masalah sih bahasa promosi, cuman event pertama, event terbesar, event ini, event itu, event ter something gitu. Tapi pada saat prakteknya gitu, event minggu ini dan event minggu kemarin, atau bahkan dua event yang sama di hari yang sama, nggak ada bedanya, kayak saudara kembar. Jadi gimana ya, kayak ngomongin roti tawar Sari Roti sama roti tawar Gardenia atau merek-merek lainnya, ujung-ujungnya mau gimana pun packagingnya, walaupun rasanya sedikit berbeda atau olahannya gimana, ya begitu-begitu aja kan endingnya. Kalau kita ngomong roti tawar ya kayak gitu. Jadi gimana, nggak ada sensasi yang menyenangkan, maksudnya kayak yang membuat kesan yang mendalam gitu. Tadi bahkan yang tadi gue dengar dari lo soal soal NNM ya aja, itu kan ceritanya kayak ini kan eventnya tempatnya luas begini, tapi bukan dari si eventnya sendiri kan, impact dari si eventnya atau ada sesuatu yang dari event itu yang ngebuat wah waktu itu mah bagus NN tuh bagusnya ada yang main shooting race, ada yang main game. Ya tapi kan berarti lebih apa ya, impactnya bukan dari si eventnya sendiri, tapi kan dari apa ya, dan balik lagi tiap tahun kan si kesan itu berkurang gitu. Benar kan? Beda-beda sih. Tiap si kesan berkurang bukan bertambah, itu loh yang problemnya. Gitu. Bahkan pada saat saat event besar, NMM kan kalau di Bandung termasuk event besar ya. Saat event besar impactnya nggak terlalu kerasa, di situ kan berarti ada yang salah. Iya. Ya dong, gitu loh. Nah, itu yang ngebuat gue pribadi ngerasa lebih tepatnya jadi membosankan. Basically kalau misalnya kayak gimana, walaupun sekarang karena mungkin di sisi lain karena udah punya keluarga juga, jadi nggak terlalu, tapi bahkan saat udah punya, maksudnya udah berkeluarga pun gitu, gue masih nungguin kayak event-event ICC. Terlepas apakah datang atau tidak ya, tapi maksudnya masih nunggu. Jadi event tahunan. Iya, maksudnya ada event-event yang wah gitu, yang ditungguin. Iya. Gitu loh, ada yang dinanti-nanti gitu. Dan itu nggak kerasa, at least kalau untuk lokalan nggak pernah kerasa. Bahkan untuk event tahunannya pun yang lokalan tuh, maksudnya yang di Bandung ya, kalau kita ngomong Bandung, nggak ada yang impact yang bikin wah gitu ditungguin banget. Bahkan sebelum gue berkeluarga pun sama gitu kurang lebih, kecuali ada memang anak-anak, maksudnya ya dulu CSI masih aktif, kita pengen ngumpul sini, pengen ngumpul situ, tapi nggak dari eventnya sendiri, yang ditunggu tuh bukan eventnya, tapi ngumpulnya. Iya, tapi ya itu ngumpulnya doang. Jadi kalau kata orang dulu tuh frekuensinya sedikit kan, jadi tunggu-tunggu gitu ya. Nah, itu benar. Jadi gimana ya? Kalau ngomong formula kasarnya ya, racikan atau apapun lah si konsep eventnya, dari dulu sampai sekarang gitu ya, konsep eventnya nggak berubah. Basically kurang lebih gitu. Pasti ada band. Bukan ada band ya, ada band. Ada konser band. Ya, ada konser band, ada cosplay single, ada cosplay team atau kabaret. Ya. Terus ada berbagai macam stand, mulai dari jual mainan. Stand Jojo ya. Jual. Woi. Ya, maksudnya mulai yang berbagai stand jualan, mulai dari makanan, pakaian, aksesoris dan lain-lain lah. Iya. Nah, konsepnya nggak pernah berubah, itu aja, mau di gimana pun di ini konsepnya kayak gitu, konsep bazar gitu loh, at least untuk event, tapi impactnya tuh selalu ditungguin gitu loh. Bahkan untuk yang udah lama, yang udah berkali-kali datang masih nungguin, padahal kita tahu eventnya begitu doang. Jadi mana mau menyalahkan IO yang mengadakan event?
ceritanya. Enggak, gimana ya, gini. Anda melakukan pembenaran. Enggak. No. Gini loh, gua nggak bisa nyalain IO karena mau gimana pun IO bikin event karena memang itu kerjaannya. Iya. Benar dong. Iya. Gitu. Sah-sah saja. Ya, kan? Emang kerjaannya. Iya. Tapi gitu di sisi lain IO juga bikin event karena merasa targetnya ada, Orang-orangnya iya, ada. orang-orang yang bakal datang ada. Iya. Gitu. Dan memang karena walaupun ya digadang-gadang inilah, walaupun pasti ada event-event yang misalnya sampai malam yang nantinya ada kembang api apalah, mau terbesar mau apa, buat event-event yang bilang kembang api terbesar atau apapun lah namanya, pada dasarnya adalah kan semuanya formulanya begitu-begitu aja, strukturnya begitu-begitu aja, konsepnya begitu-begitu aja, mau ada game mau ada apa ternyata tetap aja gitu, walaupun ada beberapa yang unik tapi rangkaian eventnya kan emang kurang lebih kayak gitu. Sama aja kayak event-event yang lain, rangkaiannya kan kurang lebih begitu, struktur rangkaian eventnya, walaupun jadwalnya macam-macam tapi kan rangkaian eventnya gitu. Udah kebaca gitu. Iyalah pasti kan, emang karena nggak ada yang berubah, event manapun yang memang begitu strukturnya, Tidak salah. tinggal pengisi acara sama ininya. Tapi kan di sisi lain kita kan juga punya titik jenuh gitu loh, makanya kalau misalnya terus-terusan ya bosan, apalagi sama nggak ada perubahan gitu. Nah kalau ngomong sekarang balik lagi, kalau kita ngomongin tadi IO nya salah nggak? Enggak, karena masih ada yang datang, selama masih ada yang datang dan masih mencukupi ini ya mereka pasti buat eventnya ya ini. pasti buat event Karena rame karena gitu kan. karena intinya mereka bisa dapat uang. Harusnya bisa dapat uang. Gua nggak tahu, karena ada yang bilang IO nya rugi segala macam padahal sering bikin event, gua nggak tahu benar itu. Cuman maksudnya harusnya kan dapat uang, harusnya kan demi uang. Nah yang salah bukan lebih tepat bukan salah, tapi sebenarnya kenapa jadi kayak gitu, karena dulu juga banyak yang minta event tuh harus lebih sering. Jadi banyak juga yang minta kayak gitu, event tuh harus lebih sering gini. Padahal maksudnya, tapi ya gitu, seramai apapun suatu acara, seramai apapun atau ya sebagus apapun suatu hal gitu, kalau terus-terusan gitu loh pasti bosan juga ya gitu. Sekarang kita tuh masuk masa jenuh karena sekarang udah kepenuhan. Jadi kendali biar si event frekuensi ini menurun gimana temannya? Sebenarnya gini, untuk kualitas gini, quality check yang bisa membuat kualitas event itu meningkat dengan cara apapun ya. Tapi balik lagi itu juga tergantung sama si pengunjungnya. Sekarang kalau misalnya kitanya selektif gitu sebagai anak-anak ini, sebagai anak Jepangannya selektif misalnya event. Let's say kita ngasih batasan untuk diri kita sendiri, nggak tiap event dijabanin. Ya, tapi kan tuh hak memang hak, cuman maksudnya tidak salah dong. Nggak salah. ada Cuman maksud gue gini, nggak salah, tapi habis itu jangan protes kalau eventnya gitu-gitu aja. Ya, karena gini, IO bikin event karena memang itu pekerjaan dia, jadi tidak salah. Iya. Tapi dia bikin event karena ada pengunjungnya. Iya. Selama masih ada pengunjung, event pasti terus bergulir. Oh iya, jelas. Berarti caranya untuk ngebuat si event supaya berkurang adalah apa? Ya pengunjungnya juga harus berkurang. Jadi si eventnya minimal akan berhenti. Jadi dia akan milih untuk waktu-waktu tertentu. Gitu. Atau at least ada rotate lah, misalnya hari Minggu ini Jepang, besok Korea, yang maksudnya bulan ini Jepangan, bulan depan Koreaan. Maksudnya apa ya? Jangan terus-terusan cosplay terus. Sekarang gini, banyak yang sering protes kan, kebalikan ini segala macam, terutama yang angkatan ini. Cosplay butuh cosplay tuh bagus tuh kabarnya bagus. Tapi kan untuk bikin sesuatu yang bagus, untuk bikin yang ini butuh waktu. Let's say misalnya gini, kostum yang dipakai di CGP atau di Clash atau apapun lah, kan bukan kostum yang biasa dipakai di event-event biasa. Butuh waktu buat bikin maksudnya. Pasti ada butuh persiapan buat apa, buat perform, buat segala macam, bikin kostum, bikin latihan segala macam lah. Iya. Gimana caranya bikin sesuatu yang bagus kalau kita nggak dikasih waktu untuk bikin? Kalau misalnya event terus-terusan tiap minggu ada bikin kostumnya gimana?
otomatis diulang-ulang. Karena ngejar event itu ceritanya. Iya. Dulu kan event misalnya 3 bulan sekali kita bisa nyiapin satu kostum untuk satu event. Sekarang setiap kasarnya setiap minggu ada, ya seminggu ini Susah. Bisa terus-terusan dan kadang-kadang kita bisa kejebak puas nggak usah bikin kostum baru itu aja. Karena yang ujung-ujungnya kan kadang-kadang kita datang cuma buat rame-ramean gitu, bukan lebih sesuatu. Gitu. Jadi makanya balik lagi yang paling penting dari sini tuh sebenarnya frekuensi yang maksudnya minusnya sekarang tuh frekuensi event. Kalau ngomong konsep apa segala macam sudah lah ya gitu, mau digimanain dengan dana yang ada sekarang, dengan dana yang biasanya digelontorkan untuk satu event Jepangan gitu ya, memang apa yang bisa sebesar apa sih terutama untuk lokalan gitu loh, karena sponsorshipnya juga nggak berani banget. Tapi kalau kita ngomong ICC yang ngomong Comic Con yang ada merek Comic Con atau merek Anime Festival Asia, itu kan juga karena mereka punya brand dari luar, jadi sponsor bisa jadi percaya masuk, berani bahwa ini pasti bakal meledak, meledak. Jadi memang seharusnya kan mana pengen bilang IO lebih baik mempersiapkan dengan matang dulu konsep-konsepnya, baru udah aslinya nggak setiap minggu ada gitu, anggaplah 2 bulan sekali gitu. Kalau dari sisi IO, jadi dalam artian ini balik lagi sama kayak yang buat kabarnya segala macam. Intinya gini, untuk membuat sesuatu yang bagus pasti butuh persiapan, pasti butuh waktu. Kalau mau instan pasti hasilnya gitu ya, lihat aja mie instan ya rasanya sama kan semua. Iya sih. Iya. Mau dimasaknya kayak gimana ya begitu aja gitu ya gitu, makin instan. Tapi coba kalian lihat sisi event misalnya konsepnya sama kan gitu aja, tapi rasanya tuh beda gitu. Tiap event tuh pasti punya kenangan tertentu. Bahkan kadang-kadang kita nambah teman baru di situ. Gitu juga yang dulu. Karena kita kadang-kadang ketemu orang yang baru gitu, yang benar-benar baru. Ya, karena apalagi itu tahunan ya, gitu. Bisa aja kan yang tahun ini datang, tahun depan nggak datang apa gimana. Jadi bisa ada rotate di situ. Atau tahun ini kita ngejelajahnya section apa, tahun depan kita ngumpulnya di mana, ternyata nggak ngumpul sama teman yang ada tahun kemarin atau yang kenal tahun kemarin. Otomatis kita punya kenalan baru, ngobrol. Kan kadang-kadang kita suka istirahat ngampar di hallway gitu kan. Ternyata di sebelah kita ada cosplayer yang kita tidak kenal gitu. Habis itu ngobrol cuman gara-gara wah kostum lu kenapa itu, ada apa, misalnya ada rusak ya apa, saling bantu apa gimana, ujung-ujungnya ngobrol, kenal, berteman walaupun nggak kenal nama. Iya. Itu yang ngebuat hal-hal yang kayak gitu yang nggak bisa didapat ya, apa yang nggak bisa disediakan dari CEO-nya, nggak bisa disediakan pakai konsep apapun. Tapi kalau kita main celah waktu gitu, kita bisa memperluas kita bisa dapetin itu dari kita pribadi sebagai pengunjung gitu. Yang ngebuat kita berkesan sama satu event, berkesan sama sesuatu kan ada pengalaman baru di sana. Iya. Kalau kita event yang monoton gitu terus, orangnya itu terus, kita akan ngerasa bosan cepat atau lambat. Ya karena ketemu tiap minggu lah istilahnya kan. Apalagi juga kalau udah teman dekat sekarang bisa ngobrol lewat Facebook, Instagram segala. Bisa janjian kemana? Bisa janjian. Iya. Jadi nggak balik lagi apa ya? Kalau kita ngomong permasalahannya ya, kalau kita kan maksudnya ngelebar-lebar, kalau dikerucutin lagi masalahnya sebenarnya simpel. Masalahnya adalah frekuensi dari si eventnya sendiri. Gitu loh. Ditambah Bandung tuh nggak luas-luas amat loh. Iya, Bandung segitu aja. Kalau maksudnya jangan tertipu Bandung kesan Bandung kota besar terus ini luas banget, enggak. Lokasinya tuh itu aja. Iya sih. Sebenarnya nggak kayak Jakarta gitu. Nah, ya gini, karena komunitas orang-orang ini kan sudah lintas pulau ya. Pasti teman-teman kita mencar gitu kan, dia sebenarnya lain gitu. Ya makanya gimana ya? Kalau tadi gimana emang ada salah satu contoh kota yang luas gitu? Let's say misalnya Jakarta kan orang dari yang misalnya event di Jakarta, misalnya let's say kan ada Jakarta Timur, Barat, Jakarta Utara, Selatan sama Jakarta Pusat. Kalau misalnya basically ada misalnya event di Jakarta Timur sama Jakarta Barat barengan, orang-orangnya kan bisa milih daerah yang terdekat sama mereka. Itulah yang paling bisa dijangkau.
basically kalaupun misalnya mau ada event bareng-bareng gitu dalam satu hari yang sama masih bisa kebaginya, masih bisa rata gitu. Dan mungkin juga karena jauh kadang-kadang misalnya ternyata event minggu depan tuh eventnya di lintas, udah lintas Jakarta gitu kan, malas macet segala macam nggak datang, otomatis kan makin frekuensinya juga bisa keatur sendiri gitu. Nah di sisi lain kalau kita ngomong di Bandung tuh salah satu kelemahannya adalah banyak banget event sekolahan, event kelas sekolah, event SMA. Jujur. Nah ini orang mau nanya, dulu waktu mana awal-awal masuk dunia jadi pengalim ini nggak ada kayak gitu dulu? Ada, kan ngomong nggak ada. Cuman kalau kesini setelah beberapa, maksudnya setelah ya cukup lama mikir gitu, ngerasa bahwa sebenarnya event anak SMA gitu ya, targetnya harusnya bukan target untuk orang-orang komunitas kayak kita, targetnya adalah harusnya untuk murid sekolah itu lagi. Harusnya. Jadi kayak bazar sekolah sebenarnya. Kalaupun mau ada gimmick cosplay atau apa ya nggak masalah, tapi kita pun nggak salah kalau datang kan? Nggak salah, cuma jatuhnya tetap maksudnya gini, karena targetnya bukan untuk kita orang luar, ya otomatis banyak rules, banyak rules, banyak halangan dan rintangan itu kan, maksudnya banyak batasan gitu yang kita ini kan. Jeleknya sekarang gini, udah tahu itu event SMA, udah tahu banyak rules, didatengin, udah datang kita protes kalau jelek. Kalau jelek kan, dan pasti protes terlepas bagus atau jelek. Tapi kalau sekarang gini Ruth, yang menurut orang jadi pancingan besar kenapa orang-orang kayak kita komunitas gitu ya ke event SMA itu karena gue startnya bagus-bagus gitu dari SMA juga. Nah makanya balik lagi, kalau kata gue target dari si sekolahnya sendiri gimana ya, targetnya tuh harusnya bukan ke situ. Target pengunjungnya mereka itu harusnya adalah murid-murid sekolah mereka sendiri, bukan kita. Ngerti gak? Ngerti. Harusnya tuh justru, makanya gue bilang kitanya harus selektif juga. Terlepas kalau misalnya mereka mau ini, basically balik lagi, kalau eventnya tidak rame, eventnya tidak sukses, ya nggak bakal diulang lagi sih eventnya. Bukan berarti gue pengen ngejatuhin event SMA atau enggak ya, cuma maksudnya mengurangi drama lah daripada kita habis itu. Ingat, soalnya gue pernah ingat ada satu event yang habis itu rame minta, wah ini event harus di blacklist segala macam. Padahal ada yang ada ular-ular gitu. Cuman ceritanya kan ular. Cuman kan ceritanya itu memang rules dari sekolah itu. Sekolah itu nggak salah, kita yang salah. Anda yakin iya dong, seperti itu? Iya dong, logikanya gini, itu rules dari sekolahnya. Kita kan pendatang. Iya sih, tapi kalau ya itu dari panjang nanti lah. Iya, terus lagi itu rules sekolahnya. Ya. Kita sebagai tamu hitungannya ya, tamu yang datang dari luar, harusnya ngikutin aturan tuan rumah. Terlepas apakah tuan rumah itu bangke atau tidak gitu kelakuannya. Iya. Dan kita di situ punya kewajiban gitu. Maksudnya punya pilihan untuk tidak datang gitu. Ya kenapa harus datang dan habis itu bikin drama? Kan basically gitu kan. Kita tuh gak puas akan sesuatu terus didramain. Itu kan masalahnya dari kemarin juga kan. Padahal kalau misalnya kita tinggal milih, gue selektif nih, gue tahu misalnya event ini orang yang IO-nya kurang bagus. Event ini IO-nya sering banget bikin event ininya sama semua. Apa yang datang itu aja, ininya itu aja, udah nggak usah datang dulu. Gitu. Kalau kita selektif, kitanya ini, terus kitanya juga bisa milih ini sendiri, otomatis si event juga frekuensinya akan berkurang karena dipikir animonya turun. Tapi begitu ada satu event, kayak sekarang deh kita ngomong nih, kita pandemi nih, hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun kita nggak ada event. Iya, ada event kamu gegabah, hey di Mangdu, hey. Anjir, nggak usah dihitung lah. Cuma maksudnya gini, kita hampir 1 tahun tidak ada event di Bandung. Ya. Hampir 1 tahun tidak ada event di Bandung. Kita nih kan sudah terkekang lama gitu ya. Wow. Ya kan ceritanya. Iya. Udah kayak ini hewan di kebun binatang, ada kerangkeng gitu. Sudah bisa event gitu. Saya kangen event ya kan, kayak makanya kita ngomong sekarang karena kita kangen event gitu. Yes, betul ya, sekali, betul. Terus gitu tiba-tiba ada event bagus jelek
berantakan apapun konsepnya, bahkan kalaupun cuman ada panggung kasarnya ya, bahkan kalaupun nggak ada panggung cuman ada orang yang nyanyi atau yang cosplay 1-2 orang di situ, pasti kita wow, karena kita kangen terdorong perasaan ingin gitu. ketemu teman-teman Ya, lahnya segala macam gitu kan, kita Event, pengen merasakan pakai suasana kostum. event, makan takoyaki di pinggir sambil pakai kostum, ya kan, terus ketemu orang, foto-foto kayak orang bego. kok gitu. Nah Ya tapi aing juga, cuma dengerin dulu belum beres. oh, sama Maksudnya di situ bagus atau jelek, kita nggak akan mikirin konsep, karena di situ yang kita kejar adalah nostalgia. Kita kejar kan adalah rasa kangen kita sama, mau ngasih rasa kangen kita sama event Jepangan. Nah itu juga yang kita butuhkan untuk kedepannya. Yang kita butuhkan tuh craving, kitanya craving. craving itu apa? Kitanya pengen gitu, Oh, pengen kayak orang lapar gitu. sakau Ya, kitanya nagih gitu, kitanya nagih. Tapi makanya gimana cara buat nge-build up gitu, kitanya yang harus nahan diri juga. Kalau membuat kita itu, misalnya kita udah bulan ini udah event nih, bulan depan gak usah event lagi, atau minggu depan gak usah event lagi. oh iya. Basically gini, kita punya live di luar event juga kan, fokus dulu sama live di luar event. Jadi pada gitu 3 bulan, 4 bulan, atau sebulan, 2 bulan, oke, pas bulan ketiga dang main, kan beda. Lebih kerasa gitu. Atau kita nendain kayak misalnya, oh ini kan kayak tadi bilang NNM berkesan, oke kita ini NNM, katanya sashimi berkesan, sashimi. Di luar itu nggak usah datang misal. Iya. Jadi datangnya ke sashimi dan NNM gitu. Misal. Kan Atau misalnya ITB apa sih nama itu? Kotaru rame nih, tandain. Terus misalnya apa yang waktu itu di Dago Tea House Bandung Wonderland. Nah, Bandung Wonderland TBW. Jadi misalnya itu setahun itu doang ya. Tandain aja di itu, oh itu event Bandung yang harus di ini. Udah nabung segala macam, nyiapin kostum, bukannya buat datang ke event itu aja di Bandung. Jadi sudah di planning seperti itu. Iya, planning dah. Tapi misalnya Bandung Wonderland bentrok sama ICC aja. Misal. Atau misalnya bentrok sama, atau misalnya Bandung Wonderland dekat mana sama Nichisai. Udah mending Nichisai aja, soalnya ada ongkos ke Jakarta. Misal. Enggak, kok mah karena ada teman di Jakarta aja. Ya, maksudnya apapun lah gitu maksudnya. Jadi kitanya tuh selektif. Kayak Nichisai kan makanya dibilang lebaran. Oh. Iya kan? Kayak event akbar. Bukan masalah event akbarnya juga. Apa? 1 tahun sekali di mana semua orang ngumpul. Terlepas apakah dia wibu atau tidak, datang ngumpul. Wah, gitu kan. Ya lu termasuk luas juga sih Blok M kan. Tapi kan yang kita incer ramenya gitu, karena rame banget orang kan. Walaupun nyebelin karena penuh sesak dan segala macam, tapi kan yang kita kejar keramaiannya. Kita kejar tuh Matsuri Festival. Gitu. Yang kita kejar festival tuh apa sih? Konsep festival kan sama ya. Tapi yang kita kejar apa? Kita kejar ramenya. Nge-build up rame itu gimana? Ya waktunya. Kalau tiap hari festival apa spesialnya? Kayak ulang tahun gitu. Kalau tiap hari kita rayain pesta ulang tahun, apa spesialnya? Ya gitu maksudnya tuh. Kita merasakan rame di event gitu karena itu spesial. Kalau istilah bahasa Inggrisnya kan absence make heart grow fonder. Oh, apa itu tuh asap dan opat bahasa Inggris. Jadi maksudnya apa ya? Makin ada jarak itu membuat hati kita tuh semakin kangen. Gitu kan yang membuat kan kayak misalnya Anda jauh sama yang di sana kangen gitu kan, udah hampir setahun gak ketemu ya Taya. Ngajak perang ini mah. Enggak kan Aing kasih tahu. Iya. Ya Rod, ini sebenarnya pertanyaan juga. Tadi kan mana yang bilang menyinggung soal event-event di SMA nih. Nah, mana kan juga atau di Jakarta nih. Di Jakarta kayak gitu nggak sih? Orang jujur aja nggak pernah yang event SMA. Kalau untuk event sekolahan di Jakarta nggak pernah, sekolah ya. Tapi kalau universitas pernah ke beberapa universitas. Dan memang hasilnya lumayan, bukan sih, bagus sih. Animo pengunjungnya juga bagus. Terus juga kalau lagi dagang, maksudnya kalau kita lihat dari sudut pedagang gitu ya, pembeli, maksudnya pengunjung tuh benar-benar bukan cuma berkunjung datang nonton terus ini, tapi mereka juga beli dagangan, beli ini segala macam gitu. Jadi itu kan maksudnya kenapa ya? Kenapa kalau di SMA Bandung banyak ngadain tapi di Jakarta enggak?
di Jakarta ada beberapa SMA tapi nggak banyak. Oh. Balik lagi sih gimana ya, mungkin kebijaksanaan sekolahnya juga atau gimana, cuma balik lagi kalau gue pribadi setelah ini menilai memang harusnya targetnya itu acara bazar gitu, itu mana bazar lah, festival sekolah ya. Targetnya adalah untuk murid sekolahnya sendiri, bukan untuk orang luar. Sedangkan kan target kalau event Jepangan gitu targetnya adalah orang luar, umum, udah general umum. gitu ya. Bukan umum, malah komunitas. Sekarang kita lihat gini deh, kalau SMA, SMA 2 deh bikin event apa sih namanya, gue lupa, Gomo-gomo ya. Murid SMA 2 nya kan gue nggak tahu banyak atau enggak, tapi gue lihat kayaknya banyak anak komunitas ya, daripada anak sekolahan seman 2 nya gitu. Kalau gitu bisa aing bilang memang penggemar di Jepangannya mungkin tidak sebanyak yang gini, komunitas otaku gitu, atau komunitas wibu atau komunitas Jepangan pada dasarnya adalah komunitas yang walaupun bisa dibilang banyak gitu, tapi dalam kacamata luas ya itu komunitas yang nggak terlalu besar juga gitu. Iya. Jadi nggak kalau misalnya kita ngomong tapi Alpha kok rame, ICC kok rame, NICISAI kok rame. NICISAI pengunjung luarnya banyak banget. Umum dan enggak, maksudnya mau terbuka untuk umum lah ya. Pengunjung umumnya banyak banget, dan jangan lupa event-event itu yang datang itu bukan cuma dari Jakarta doang, Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang, Bali ada, Surabaya, Bali, Medan, dan daerah-daerah lain gitu berusaha datang ke sana untuk ini. Mulai gue bilang kayak lebaran. Iya. Enggak, anjir, naik haji gitu. naik haji bukan lebaran lagi. Naik haji naik apa? Enggak, NICISAI kalau kita. Oh iya, oke. Naik haji NICISAI. Penuh kan tuh, udah desek-desekan. Iya sih, penuh. Nah, makanya kan dibilang apa ya? Maksudnya kalau misalnya ini komunitasnya rame, iya rame, gede, bener gede, tapi datang dari mana dulu? Kalau kita cuma ngandelin satu kota ya segitu-segitu aja. Makanya lu bilang kalau gimana mau buat animo ini biar supaya kita juga naik, supaya kita ini juga. Ya itu satu-satunya jalan adalah IO-nya juga harus menahan diri, kitanya juga sebagai ini kalau supaya ngebuat IO-nya jadi mikir 2 kali gitu. Ya itu kitanya juga harus nahan diri, ngebuat supaya si frekuensi ini jadi nggak banyak. Supaya si eventnya berarti itu ya basically kalau misalnya seriusan mau IO nggak usah jadi IO event Jepangan doang gitu, IO nya macam-macam kalau misalnya sudah gitu kan, dipercimpung di ya kalau misalnya serius mau jadi IO yang nggak ngapain Jepangan doang. Sekarang kebayang gitu misalnya satu IO nih bikin acara Jepangan doang, tapi acara Jepangannya mencoloknya per 2 minggu sekali gitu atau per 3 minggu sekali. Kayak ya kan gitu. Nah ini dari mana itu udah ada solusi atau nanti ada solusi lagi nih dari mana? Sebagai enggak sih sebenarnya balik lagi, solusinya adalah bukan solusi, lebih tepatnya ya mau ngebuat event jadi lebih menarik, timbal frekuensinya turunin. Kalau bukan dari IO-nya, dari kitanya sebagai pengunjung, kitanya yang ngebuat ini supaya begitu kita excited dari kitanya dari kitanya. Oh iya gitu, excited gitu kan, dang gitu. Terus ya itu maksudnya pada saat misalnya kita ini berpartisipasilah, jangan datang cuma sebagai pengunjung, datang sebagai cosplayer, datang sebagai peserta cosplay atau apa ya. Makanya gitu. gue bilang datang sebagai cosplayer dalam artian lu mau ikut lomba atau enggak terserah gitu. Datang sebagai peserta itu jelas harus mau jadi peserta cosplaynya, mau jadi peserta bandnya, datang ikut partisipasi juga. Jangan cuma datang sebagai pengunjung gitu, sebagai pengunjung biasa. Karena kalau misalnya sebagai pengunjung biasa, kecuali mau target ngincar sesuatu untuk dibeli misal atau untuk ini, ya nggak akan terasa wah gitu. Jadi harus kitanya juga harus bisa partisipasi gitu, berpartisipasi itu yang kalau misalnya udah gitu asik kok beneran. Emang dari dulu maksudnya yang ngebuat at least yang ngebuat dulu saya senang di sini ya itu karena bisa udah nunggu ngumpul gitu buat orang-orang yang ternyata tahu apa yang gua suka, misalnya tahu fandom yang gua suka apa gimana, biar bisa ada teman ngobrol lagi, biar bisa ada ini lagi. Walaupun dulu mungkin karena nggak ada Facebook, nggak ada apa, cuma maksudnya bahkan setelah punya Facebook, setelah ada komunitas pun tetap aja kan kita butuh tatap muka.
Karena kadang-kadang apalagi kalau pakai PP-nya anime kita nggak tahu ini makhluknya yang mana. Jadi harus ketemu langsung Ya, biar tahu lah ya. apa misalnya ada orang-orang yang satu tim mukanya sama semua pakai foto entah siapa. Oh, ada gitu ayam warnanya. Ya, makanya kan yang kayak gitu-gitu tuh kan kita kan begitu ketemu, oh jadi sia. Oh jadi Mane. Oh jadi si kampret ini namanya ini. Oh gitu. Nah, Biasanya memang itu yang Iya. momen-momen seperti itu yang kita Makanya tunggu. begitulah kurang lebih ya. Jadi ini kan mumpung masa pandemi ya, mumpung kita mengumpulkan power gitu, mengumpulkan Anjir. kekuatan rasa rindu kita sama event gitu ya. Jadi mana nanti mau datang ke event lagi nggak nih kira-kira? Kemungkinan besar saya event satu, saya bosan di rumah. Kalian baru 1 tahun, baru nyari 1 tahun, saya udah 2 tahunan kekurung di rumah. Oh, sibuk. Jadi hikikomori. Wow. Nggak nit, karena masih produktif, cuma Aduh. jadi hiki. Jadi hiki ya. Makanya saya kangen dunia luar. Event sekarang ini event yang mana tunggu apa sih? Jelas, yang paling jelas sih ICC. Ya, Apa enggak? Kamu tim ICC? Bentar dulu. CF enggak kamu? Apa mau ini? Res. Apa sekarang? Apa Apa itu? ini balik lagi ya? Tapi kan gara-gara pandemi jadi Iya, tapi apa ID mau balik Iya, lagi ke tapi Indo. mau lagi. Maksudnya apa ID mau balik lagi kan? Berarti apa ID jelas, berarti ICC apa ID? CF enggak Enggak. Kalau CF enggak, karena ya bukan maksudnya enggak tukang beli dojin juga like gua. Iya, ketemu teman-teman aja. Enggak. Kalau ketemu teman ICC sama apa ID cukup lah. Ini Cisai katanya kan tahun ini emang enggak ada, jadi katanya mau tahun depan. Iya. Katanya gitu, katanya event baru makanya mau dateng. Terus kalau yang Bandungnya sih sampai detik ini belum ada yang ini. Mungkin Nihon Matsuri. Mungkin kalau yang Bandung mungkin Nihon Matsuri. Jadi kamu gak suka sashimi. Jadi kamu gak suka sama Wonderland. Jadi kamu gak suka sama Wonderland terlalu banyak kenangan buruk. Wonderland. Jadi curhat gini ya. Ini next kita bahas apa nih? Bahas event. Bahas apa lagi ya? Jadi Indonesia ini sedang dalam masa yang gelap. Jadi nggak tahu sih, cuman kayaknya biar kita happy biar ini mungkin kita bahas yang menyenangkan saja lah. Oh, jadi kamu mau bahas yang menyenangkan selagi kita lagi kayak gini? Kok pertanyaan aja kok kayak ini ya? Kayak Anda mengajak berantem. Ya kurang lebih pokoknya gitu lah, kita cari topik-topik yang menyenangkan, yang membuat kangen, yang kita aja mau mengobati bikin rasa rindu. video reaction jadi nggak yang itu? Nanti ya kalau misalnya kita dapat inilah, kita mulai bikin video ini. Nanti kita nge-react ya. Nge-react drama. Anjir, kita nge-react drama, kita bacain komen-komennya. Iya. Pakai suaranya aja, pakai suara epic voice. Masa kitanya anjir. Ya pokoknya gitulah kurang lebih. Pokoknya untuk kedepannya karena supaya gimana ya, kondisi negara kita yang tercinta ini sedang dalam masa-masa yang suram gitu, jadi supaya tidak nambah suram kita perbanyak bercanda. Iya. Udah banyak konten-konten yang bikin happy ya, begitulah kira-kira. Yuk. Jadi saya Rudi, Saya Bausta. ya kita pamit ya, sampai jumpa.